Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Safira, NIM 1803251. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Sandra Pertonio pada tahun 2002 dengan tradisi sosial kultural dan konteks intrapersonal. Lalu, Sandra Pertonio melihat teori ini sebagai suatu peta untuk mengatur privasi yang dimiliki seseorang. Bagaimana kita dapat mengatur privasi yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Juga cara orang untuk memutuskan informasi yang dapat diungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi yang mereka miliki. Pertonio ingin kita berpikir bahwa komunikasi privasi manajemen ini memiliki privacy borders atau batasan privasi yang di dalamnya mencakup informasi tentang diri kita yang tidak diketahui orang lain. Privacy borders merupakan suatu metafora untuk menunjukkan bagaimana orang membatasi antara informasi pribadi dan informasi publik. Dalam konteks interpersonal, seperti kita membagi cerita atau pengalaman kita kepada semua teman kita, dan konten ceritanya tidak selalu semuanya sama. Contoh, kita punya teman dekat di kampus, kita bisa mengeluarkan unek-unek bahkan sampai masalah pribadi, namun berbeda dengan teman kita yang berbeda jurusan, ceritanya tidak akan sama dengan teman dekat kita. Tidak sampai cerita masalah pribadi. Hal ini menyadari bahwa setiap orang tidak dapat diberi kepercayaan untuk mendapatkan informasi milik kita, dan kita tidak bisa menjamin bahwa orang lain bisa menjaga informasi tersebut untuk dirinya sendiri. Cara berpikir teori, meski harus terbuka, tetap adanya pembatasan karena adanya perbedaan gender dalam pengungkapan informasi, terutama pada pentingnya komunikasi dalam proses tersebut. Dengan ini, individu dapat mempertahankan dan mengkoordinasikan batasan apa saja yang harus diketahui oleh publik atau disimpan di dalam diri dalam pengungkapan informasi. Dengan begitu, batas privasi dalam individu mengatur pada pengungkapkan diri masing-masing. Pertonio mengungkapkan setiap individu tidak mudah untuk mengungkapkan dirinya kepada orang lain karena pengungkapan privasi memiliki resiko dan manfaatnya apa yang dapat dari keputusan dirinya untuk orang-orang yang berinteraksi dengannya. Hal ini harus adanya proses pendekatan yang terus-menerus. Lalu, pada hakikatnya, setiap orang memiliki keinginan untuk menjaga dan mengelola privasinya sendiri tanpa harus diketahui orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nanda Pratama dari kelompok 9. Jadi aku akan menyampaikan presentasi tentang komunikasi privasi manajemen, yaitu tentang penjelasan teori dan ruang lingkup dari komunikasi privasi manajemen. Yang pertama adalah penjelasan tentang teorinya. Komunikasi privasi manajemen, atau yang biasa dikenal dengan komunikasi batas manajemen, merupakan teori penelitian yang dirancang untuk mengembangkan aplikasi berbasis bukti dengan cara membuat keputusan, mengungkapkan, dan menyembunyikan informasi pribadi. Asumsi dasar dari komunikasi privasi manajemen ini, CPM tertarik untuk mengungkapkan proses-proses negosiasi seputar pembukaan informasi privat, yaitu informasi mengenai hal-hal yang sangat berarti bagi seseorang. Yang kedua adalah ruang lingkup komunikasi privasi manajemen. Teori komunikasi privasi manajemen memiliki 5 dasar. Yang pertama adalah privat informasi atau informasi pribadi. Informasi ini memusatkan perhatian pada isi pengungkapan, memungkinkan untuk kita menguraikan konsep privasi dalam memeriksa bagaimana hubungannya. Yang kedua adalah privasi boundary atau batasan pribadi.
Komunikasi privasi manajemen menggunakan batasan pribadi agar memastikan bahwa ada garis antara publik dan bersifat pribadi. Yang ketiga adalah kontrol dan ownership atau kontrol dan kepemilikan. Asumsi ini bergantung pada pemikiran bahwa orang yang memiliki informasi privat tentang diri mereka pastilah juga mempunyai kontrol atas siapa orang yang dapat mendengarnya. Yang keempat adalah rule based management system atau sistem manajemen berbasis aturan. Sistem ini merupakan kerangka kerja untuk memahami keputusan orang tentang informasi pribadi. Sistem ini memungkinkan pengolahan data individu ataupun kolektif. Yang kelima adalah manajemen dialektika atau dialektika manajemen. Dialektika manajemen privasi ini berfokus pada ketegangan antara kekuatan yang menganjurkan untuk mengungkapkan informasi pribadi dan orang-orang yang menganjurkan untuk menyembunyikannya. Nah, sekian presentasi dari saya, Nanda Pratama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang asumsi dan contohnya. Asumsi merupakan tentang bagaimana individu tersebut berpikir, menduga, dan mengasumsi pikiran yang dianggap benar. Pada teori ini, membuat 3 asumsi tentang sifat manusia yang sesuai dengan peraturan dan sistem. Yang pertama, manusia adalah pembuat pilihan. Kebebasan individu untuk menentukan kepada siapa ia menyampaikan informasi pribadi individu tersebut. Yang kedua, manusia adalah pembuat aturan dan pengikut aturan. Membuat aturan yang bersifat informasi yang akan disampaikan ke khalayak banyak. Manusia juga adalah pengikut aturan, artinya ia mengikuti aturan-aturan yang dibuatnya untuk mengatur privasi atau sebaliknya. Yang ketiga, pilihan dan peraturan manusia didasarkan pada pertimbangan orang lain dan dirinya sendiri. Seseorang yang mempertimbangkan dalam mengatur kepada siapa informasi dan seberapa banyak yang diberikan berdasarkan pertimbangan diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, kehidupan relasional ditandai dengan perubahan. Jika dalam konteks CPM, asumsi ini mempengaruhi keputusan seseorang untuk membuka lebih banyak informasi kepada seseorang, atau sebaliknya, ia akan menghentikan pemberian informasi lebih lanjut. Yang kelima, kontradiksi adalah fakta mendasar tentang kehidupan relasional, berkaitan dengan kondisi-kondisi yang saling bertentangan dalam pemberian informasi. Misalnya, seseorang ingin memiliki mitra relasional yang bisa berbagi informasi, tetapi di sisi lain, ia juga mempertimbangkan biaya dari pemberian informasi tersebut. Inti dari teori CPM ini adalah menunjukkan bahwa setiap individu mempertahankan dan mengordinasikan batas-batas privasi apa yang ingin mereka bagikan dengan berbagai mitra komunikasi yang tergantung pada manfaat dan biaya yang dirasakan saat mengungkapkan informasi.